Haleluya. Puji Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, jumpa kembali dengan saya, Pendeta Nais Tumoran. Bapak dan Ibu, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan yang telah kami terima setiap hari. Dan pada saat ini, kami juga ingin kiranya kami semakin dilengkapi dengan firman Tuhan. Bersabdalah Engkau. Kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Salam Bapak dan Ibu, saudara-saudara. Firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita pada hari ini dari kitab Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Demikian firman Tuhan kepada kita. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kita mengambil tema pengendalian teknologi terhadap manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dikisahkan di dalam kisah yang terkenal ini, yakni pembangunan Menara Babel ini, kisah di mana manusia berencana akan membangun satu kota dan membangun menara yang puncaknya katanya sampai ke langit. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tentu ini adalah suatu rencana yang sangat besar, prestisius, tetapi juga menjadi rencana yang sangat arogansi. Ada kesombongan pada orang-orang yang sedang membangun kota ini, bahwa mereka ingin mencari nama. Tentu saja Bapak dan Ibu, saudara-saudara, kesombongan yang besar ini diakibatkan karena mereka berpikir bahwa mereka telah mampu untuk membangun. Mereka berpikir mereka telah mendapatkan gagasan, ide,
dan juga cara untuk mewujudkan gagasan itu. Dikatakan oleh mereka, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Teknologi yang pertama yang didapati oleh manusia pada masa itu adalah membuat batu. Dan batu itu adalah batu bata yang tentu saja dirancang bentuknya, dirancang ukurannya, dirancang penggunaannya agar sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Bapak dan Ibu, ini menunjukkan ada kemajuan teknologi pada masa itu. Jadi mereka tidak lagi membangun suatu kota atau membangun satu menara berdasarkan batu yang ada, batu alam yang ada, yang terdapat di sekitar mereka. Tentu jikalau batu alam yang ada di sekitar mereka gunakan, maka ini menunjukkan akan banyak kesulitan-kesulitan oleh karena mereka tidak mampu melakukan pengaturan terhadap bentuk-bentuk batu tersebut. Tetapi ketika mereka sudah mulai pandai membuat batu bata, mereka tentu mampu mendesain, mempola bentuk-bentuk batu tersebut untuk masuk kegunaan. Dan inilah yang dikatakan sebagai suatu teknologi yang maju pada masa mereka. Mereka katakan batu bata ini kita akan membakarnya dengan baik. Lalu batu bata yang telah selesai ini kita akan buat tergala-gala sebagai tanah liat yang akan merekatkan batu bata satu sama lain. Jadi Bapak dan Ibu, saudara-saudara, teknologi yang mereka dapatkan merupakan suatu teknologi yang pantas kita syukuri. Pantas kita memberikan apresiasi bahwa manusia pada masa lampau telah menggunakan pikirannya, telah menggunakan daya kemampuannya untuk mereka boleh menciptakan, mengkreasi sesuatu bentuk batu untuk mempermudah pekerjaan mereka. Teknologi tentu adalah sesuatu cara untuk mempermudah manusia melakukan pembangunan. Teknologi adalah sesuatu cara di mana manusia juga dipermudah untuk mendapatkan satu pola yang sangat menarik, sangat bagus, bangunan yang kokoh, dan juga bentuk yang sangat kreatif. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, apakah salah teknologi itu? Kita harus katakan bahwa teknologi tidak salah. Karena teknologi telah membuat manusia untuk menghasilkan pekerjaan yang lebih baik. Bahkan untuk mempermudah suatu pekerjaannya agar bekerja lebih cepat lagi. Teknologi semakin maju, maka manusia akan mengalami sesuatu pola kerja yang tentunya lebih baik dan lebih manusiawi. Tetapi teknologi yang dipergunakan untuk sesuatu maksud yang jahat, inilah yang harus kita upayakan agar manusia jangan menggunakan teknologi untuk maksud yang jahat. Teknologi tidak salah. Teknologi tidak merupakan suatu pekerjaan yang tidak baik. Tetapi manusia yang mempergunakan teknologi untuk sesuatu yang tidak baik, inilah yang harus kita sadarkan. Inilah yang harus kita upayakan agar manusia dapat mengendalikan teknologi tanpa menggunakannya untuk sesuatu yang jahat. Letak permasalahan di sini adalah ketika mereka setelah mampu membuat batu bata, membuat tergala-gala, membangun kota itu, mereka mengatakan supaya puncaknya sampai ke langit dan mereka dapat mencari nama. Permasalahannya
adalah mereka telah menggunakan teknologi ini untuk masuk yang tidak baik. Yakni agar mereka dapat mencari nama, bahkan mungkin agar mereka boleh merasa dirinya hebat dan merupakan suatu bangsa yang dapat berdiri sendiri tanpa harus takut kepada apapun dan tanpa bergantung kepada Tuhan. Teknologi kadang-kadang bisa membuat orang lupa daratan. Teknologi kadang-kadang bisa membuat orang seolah-olah dia sama dengan Tuhan. Teknologi kadang-kadang juga bisa membuat orang seperti bahwa dialah Tuhan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, mereka ingin mencari nama. Bahkan agar mereka jangan terserak ke penjuru bumi. Padahal, Bapak dan Ibu, ketika kita mencoba menghubungi cerita Menara Babel terhadap apa yang dikatakan oleh Tuhan agar mereka boleh sampai ke setiap penjuru bumi untuk berkembang biak, maka kita dapati pertentangan dengan kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki agar manusia berserak. Dan di dalam perserakan itu, mereka boleh menjadi orang-orang yang bersaksi tentang Tuhan, memuliakan Tuhan, sehingga dengan kehadiran setiap orang di berbagai penjuru bumi, nama Tuhan akan dimuliakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, cerita ini mestinya merupakan suatu kebanggaan bagi kita sebagai manusia, yang ketika kita melihat bahwa manusia masa Menara Babel ini berhasil membangun satu teknologi yang baik, yakni mereka berhasil mempola satu kota, membangun satu menara, dan mewujudkannya melalui batu-batu yang mereka bentuk, mereka pola, mereka buat sendiri. Sehingga tidak tergantung kepada batu-batu alam. Mereka bisa desain bentuk batu untuk maksud tujuan pembangunan itu. Sebenarnya kita bangga bahwa manusia telah mengalami kebudayaan yang bagus, teknologi yang bagus. Tetapi ketika manusia itu ingin mencari nama sendiri, ingin seolah-olah mereka tidak memerlukan Tuhan lagi, oleh karena teknologi yang tinggi, di sanalah akhirnya teknologi itu sama sekali tidak berguna. Teknologi itu justru menjadi mudarat bagi manusia. Teknologi itu menjadi hal yang berbahaya untuk iman orang yang bergantung kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, itu sebabnya dikatakan di dalam teks ini, maka Tuhan turun dari langit, turun dari surga, melihat kota dan menara itu yang didirikan oleh anak manusia, dan Tuhan berkata, ini baru permulaan usaha mereka. Dari sekarang ini, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Bapak, Ibu, saudara-saudara, teknologi akan berkembang dengan sangat pesat. Oleh karena Tuhan memberkati manusia dengan pemikiran yang luar biasa, teknologi akan berkembang. Dan ini dikatakan oleh Tuhan, maka sejak hari ini, apapun yang mereka pikirkan akan terlaksana. Bapak, Ibu, saudara-saudara, teknologi akan berkembang, dan jikalau manusia terus-menerus melakukan inovasi terhadap teknologi, bukan tidak mungkin suatu ketika manusia hanya bergantung kepada teknologi saja. Ketika teknologi menjadi andalan kita, bahkan akan menjadi satu-satunya yang akan kita harapkan menolong kita, maka peranan Tuhan akan semakin berkurang di dalam hidup kita. Bahkan banyak orang justru akan lebih mengharapkan
teknologi yang membantu dirinya sehingga tidak percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, Tuhan menginginkan agar manusia tetap bersandar kepada Tuhan, mengikuti perintahnya, dan mau melaksanakan apa yang telah menjadi rencana Tuhan bagi manusia. Yakni manusia harus menjadi saksi bagi Tuhan bahwa Tuhan mampu memelihara manusia lebih daripada teknologi. Sebab manusia adalah ciptaan Allah yang didesain untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu sebabnya kepada manusia diberikan segala kemampuan yang melebihi ciptaan yang lainnya itu. Kalaupun kita mengalami kemajuan teknologi, karena kita tidak dapat untuk berdiam diri saja terhadap segala hal yang akan kita lakukan. Karena kita terus akan mengimprovisasi dan menginovasi kebutuhan apa yang akan kita lakukan, kebutuhan apa yang kita ingin dapatkan. Maka kita akan melakukan inovasi, improvisasi, dan pembangunan yang baik di dalam teknologi untuk mewujudkannya. Tetapi Bapak dan Ibu, semua teknologi apapun itu, jikalau semuanya hanya untuk kepentingan diri kita, bahkan akhirnya membuat kita melupakan Tuhan, maka itu tidak baik. Dan itu sebabnya Tuhan mengkacaukan manusia yang memikirkan hanya untuk kepentingan dirinya saja. Karena pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah, bukan diciptakan oleh teknologi. Dan manusia untuk Tuhan, bukan untuk teknologi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kita harus berhati-hati terhadap teknologi yang dapat meringankan beban hidup kita, tetapi pada dasarnya dia dapat membuat kita menjadi tidak manusiawi lagi. Bahkan dia bisa membuat kita tidak menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena mungkin teknologi telah memberikan segala kebutuhan hidup kita. Kita harus tetap hati-hati. Ada satu hal yang tidak dapat diinovasi oleh teknologi, yaitu hati kita yang mencari siapa pencipta kita. Hati kita yang ingin memuliakan Tuhan kita. Hati kita yang akan kembali kepada pencipta kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Tuhan mengacaukan pembangunan Babel. Oleh karena pembangunan itu yang didatangkan dari hasil teknologi yang mereka dapatkan hanya diperuntukkan bagi kepentingan diri mereka. Lalu mereka dikacaukan bahasanya. Mereka tidak mengerti lagi apa maksud perkataan teman-temannya. Satu sama lain mulai tidak memahami lagi apa yang dikatakan oleh teks ini. Pada awalnya mereka adalah satu bahasa dan satu logat. Akhirnya mereka mempunyai bahasa yang berbeda dan logat yang berbeda. Teknologi dapat membuat kita mempunyai keinginan yang berbeda satu sama lain. Dapat membuat kita justru tidak peduli dengan orang-orang yang lain. Kita hanya peduli kepada diri kita dan kemauan kita. Dan inilah yang dikacaukan oleh Tuhan. Tuhan mengacaukan mereka sehingga mereka tidak mengerti bahasa mereka masing-masing. Dan kemudian mereka menjadi terserat kemana-mana. Bapak, Ibu, saudara-saudara, teknologi itu penting. Tapi jangan biarkan kita menjadi budak-budak teknologi. Teknologi bisa kita manfaatkan, tapi biarkan teknologi itu justru semakin membuat kita dekat kepada Tuhan dan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Salam. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Engkau Allah yang baik di dalam kehidupan kami. Engkau mengajari kepada kami
agar di tengah-tengah kemajuan teknologi yang didapati oleh manusia, agar kami tetap bergantung kepadamu. Tetap merendahkan hati kami, sepenuhnya berharap kepada kasih dan pertolongan Tuhan semata-mata. Ajari kami Tuhan, di tengah-tengah kemajuan teknologi yang ada, kami tetap percaya kepadamu dan mengutamakan Engkau di atas segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Salam.